Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kemarin itu ada beberapa orang yang ngechat ke saya. Jadi mereka tanya seperti ini. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum beriklan? Terus bagaimana cara membuat judul produk dan bagaimana sih cara beriklan? Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau klik video saya akan jawab pertanyaan melalui channel saya ini. Biar saya lebih semangat lagi, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke, kita langsung aja. Ini saya akan bahas dari persiapan sebelum beriklan dan cara beriklan kata kunci di Shopee. Oke, sebelum beriklan teman-teman harus pahami dulu mindset dan tujuan beriklannya seperti apa gitu loh. Jadi ini sangat dasar sekali. Jadi mindset dan tujuan beriklan adalah kita mendatangkan kunjungan atau kita mencari kunjungan dan mengenalkan produk kita ke banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi semakin tinggi kunjungan, semakin besar peluang untuk mendapatkan orderan setiap hari. Jadi khususnya untuk toko baru itu yang perlu diperhatikan itu trafficnya. Bukan toko baru aja ya, toko yang udah jalan tapi masih gitu-gitu aja, itu yang perlu diperhatikan trafficnya. Minimal ada 100 orang loh yang berkunjung, itu insya Allah satu orderan bisa. Jadi kalau trafficnya atau kunjungannya masih 1, 2, atau 5 orang, belum bisa untuk mendapatkan orderan setiap hari meskipun cuma satu produk. Jadi teman-teman itu bisa setiap hari itu bisa evaluasi di bisnis saya di Seller Center, cari aja bisnis saya, terus klik produk. Nanti di situ ada kunjungan setiap hari. Jadi berapa orang sih setiap hari yang berkunjung. Jadi umpama tiap hari makin naik berarti makin bagus. Dan ini mindset yang lainnya, ini untuk toko baru beriklan pasti boncos. Sebenarnya sih bukan boncos ya, kalau menurut saya nggak ada sih iklan boncos, karena saya anggap kita itu beli data dulu atau beli traffic dulu, beli kunjungan lah, itu menurut penilaian saya. Jadi saya anggap nggak ada iklan boncos gitu ya. Jadi setiap saya buka toko baru ya selalu pasti bakar uang dulu, entah itu 100.000, 150.000. Jadi saya cari traffic kunjungan dulu gitu. Terus yang perlu dipahami lagi adalah organiknya kita harus bagus dulu atau sudah dioptimasi. Jadi mulai dari foto produknya, bagaimana foto produk itu riset, khususnya untuk dropshipper ini biasanya males banget untuk riset. Foto produkmu wajib beda dengan kompetitor ataupun suppliermu, harus beda. Entah itu dikasih background gradasi ataupun frame, pokoknya beda lah. Jadi jangan sama persis. Biasanya kan banyak tuh dropshipper main upload aja tapi nggak dioptimasi. Terus judul produknya itu di reset. Nanti sekalian saya kasih tahu cara ngerisetnya. Terus tampilan tokonya, mulai dari bannernya, terus logo, terus yang lain-lainnya. Performa chatnya juga itu dijaga. Terus promo, terjual, dan ulasan. Ini sebelum beriklan ya, jadi yang perlu dipersiapkan dulu. Jadi minimal paling enggak ada 3 atau berapa ulasan lah, itu baru kita bagus beriklan. Jadi kalau masih belum ada ulasan ya siap-siap ini juga apa yang namanya boncos, kata orang sih boncos gitu ya. Jadi paling enggak minimal ada 3 ulasan, itu udah bagus. Oke, di sini saya sudah menyiapkan salah satu produk. Saya ambil di Google ya, jadi sebagai contoh aja ini. Di sini saya juga udah riset kata kunci yang sudah saya dapatkan di iklan Shopee. Di sini
saya buat sepatu sneakers cowok pria kasual santai original murah terbaru size 38 sampai 43. Jadi saya nggak kopas judul supplier, jadi saya ngeriset satu-satu di iklan kata kuncinya. Saya riset buat judul produk saya, anggap aja ini produk saya kan gitu. Jadi untuk judul produk kalau bisa jangan pakai pengulangan kata kunci, jadi percuma mubazir. Jadi seperti biasa kan ada toh sepatu sneaker terus garis miring, sepatu sneaker pria terus garis miring, sepatu itu jangan, percuma gitu memajirkan sepatu sama aja. Jadi lebih baik seperti ini, sepatu sneaker cowok pria, sepatu sneaker kata kunci, terus sepatu sneaker cowok pria juga kata kunci, casual kata kunci. Jadi usahakan yang mengandung kata kunci di pencarian Shopee ataupun di iklan Shopee. Jadi itu cara ngerisetnya judul produk, usahakan sih sampai 100 karakter ya. Jadi dan yang paling penting adalah di paragraf pertama, di karakter pertama ini. Untuk yang belakang bisa buat kualitas produknya atau warna produknya dan yang lain-lain. Soalnya kan pembeli kebanyakan itu dari aplikasi Shopee, bukan dari web store, bukan dari webnya Shopee. Jadi yang terlihat hanya paragraf yang paling depan ini. Jadi ini untuk menentukan judul produk. Dan untuk kata kuncinya saya coba saya pakai kata kunci ini. Sepatu sneaker pria original, sepatu sneaker pria, sepatu santai pria, sepatu santai, sepatu sneaker cowok, dan sepatu dan sneaker cowok. Nah ini sudah saya riset. Jadi kalau teman-teman jual sepatu pria, jangan pakai kata kunci sepatu aja. Jadi harus spesifik dengan produk yang kamu jual. Jadi kalau sepatu sneakers ya harus sepatu sneakers pria kan gitu. Jadi jangan pakai kata kunci sepatu gitu. Jangan sepatu kan banyak, atau sepatu pria aja gitu. Sepatu pria gitu. Sepatu pria kan banyak, ada pantofel, ada sepatu pria olahraga, ada kan banyak banget gitu. Jadi harus spesifik. Harus ngerti produknya yang kalian jual gitu. Di sini kenapa saya pakai sepatu santai, karena saya anggap sepatu sneakers ini kan juga bisa buat sepatu santai kan gitu. Sepatu sneakers cowok, ini sepatu santai pria. Jadi seperti itu. Jadi pahami dulu produk yang kamu jual. Sepatu ini bisa buat apa aja sih? Oke, kita langsung aja bagaimana kita coba masuk ke iklan kata kuncinya. Di sini saya contohkan buat baru bikin ya tadi kemarin. Oke teman-teman, nanti silakan klik iklan Shopee ya di beranda seller center, masukkan iklan Shopee, klik iklan Shopee. Terus di sini teman-teman bisa pilih tanpa batas ataupun tentukan modal. Jadi maksudnya tentukan modal ini, coba kita klik di sini adalah modal harian. Jadi untuk produk ini itu modal hariannya berapa? Mama dibuat 10.000 ataupun 20.000, tapi biasanya saya itu tanpa modal. Itu kalau saya, nanti teman-teman silakan sesuaikan aja. Jadi seperti itu. Terus batas waktunya juga bisa ditentukan. Tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan, silakan tentukan, sesuaikan. Tapi biasanya saya tanpa batas waktu. Itu kalau saya, jadi jangan jadikan patokan gitu loh. Oke, setelah itu teman-teman silakan tambahkan satu produk dulu, nggak usah banyak-banyak karena kita setting manual. Kalau nambahkan produk banyak langsung itu nggak bisa manual, jadi harus satu-satu. Terus pilih otomatisnya ini dimatikan. Nanti biasanya Shopee akan merekomendasikan kata kunci di sini. Teman-teman klik semua di sini, terus hapus massal. Hapus dulu, gitu, nggak penting. Terus kita tambah kata pencarian. Oke, di sini saya akan coba kata kunci yang saya gunakan tadi. Oke, di sini saya pakai sepatu sneakers pria original. Coba kita cari sepatu sneakers pria original. Nah, di sini terdapat
25.604 volume pencarian 30 hari terakhir ya. Jadi jumlah pencarian yang dilakukan pengguna berbeda dalam 30 hari terakhir. Jadi maksudnya orang yang ngetikkan kata kunci ini di sini dalam 30 hari terakhir. Nah, ini saya dapat ini, terus kita pakai. Jadi jangan pakai yang terlalu besar. Maksudnya jangan pakai yang terlalu tinggi volume pencariannya. Jadi paling enggak ya maksimal 30.000 lah atau 25.000. Jadi seperti itu biar persaingannya nggak ketat. Apalagi untuk dropshipper ya, dropshipper yang jelas kan kita kalah di harga toh. Nah itu jangan gunakan kata kunci yang volumenya terlalu tinggi. Memang trafficnya kenceng tapi biasanya boros dan orderan tidak ada. Kalau emang tujuannya cari traffic yang banyak ya nggak apa-apa, monggo kan gitu. Kalau saya lebih ke biar tertarget saja gitu loh. Kata kuncinya juga saya buat tertarget. Jadi yang spesifik. Kalau jual sepatu ya sepatu apa gitu. Kalau jual gamis ya gamis apa dulu. Kalau jual daster apa kan banyak, daster Arab ada, daster ini ada. Jadi harus spesifik. Di sini oke, sudah saya tambahkan. Terus yang kedua saya pakai sepatu sneakers pria. Oke. Sepatu sneakers pria. Oh ini terlalu tinggi ya. Tadi buat judi. Oke ini saya hapus, nggak saya pakai karena terlalu tinggi. Jadi yang ada boncos malah nanti. Sepatu santai pria kita coba. Jadi di sini berapa sepatu santai pria? Ada 22.646. Harga rekomendasinya 11.000. Oke, kita tambahkan aja dulu. Kita cari lagi sepatu santai, sepatu sneaker cowok. Oh ini nggak dipakai, nggak ada volumenya. Sepatu sneakers cowok. Oke kita cari-cari aja dulu sepatu sneakers cowok. Ada berapa di sini? Dan di sini ada 33.500 juga. Nggak apa kita pakai. Oke terus apa lagi tadi? Sneakers cowok. Oke kita pakai 4 kata kunci aja, dan setelah itu kita jangan ikut harga rekomendasi karena ini menurut saya terlalu mahal ya, sampai CPC nya itu 4.800. jadi per kliknya kita bayar segini gitu loh. Kalau ada 10 klik ya 40.000 hampir 50.000, berarti kan terlalu besar. Biasanya saya itu pakai maksimal 500. Jadi teman-teman kalau budgetnya besar ya monggo silahkan gitu. Ini kan cara saya gitu. Kalau teman-teman punya cara yang lebih jos lagi, mau pakai harga segini monggo. Saya pakai 500. Apalagi ini ya 11.000. 500. Ini Shopee terbaru seperti ini. Oke di sini pakai 4 kata kunci, dan di sini pencocokannya saya nggak pakai luas, saya pakai yang spesifik. Jadi yang spesifik itu ketika Cabu mengetikkan persis seperti ini, iklan kita bisa muncul. Nanti peringkatnya itu tergantung harga CPC kita atau harga per kliknya kita. Oke kita pakai spesifik, terus konfirmasi dan tambah kata pencarian. Oke setelah itu silakan teman-teman
aktifkan iklan. Jadi seperti itu. Jadi poinnya adalah yang paling penting itu gunakan kata kunci yang spesifik dengan produkmu. Jadi kalau jual sepatu apa, kalau jual daster apa, itu harus jelas. Jadi jangan jual daster pakai kata kunci daster, jelas boncos, jelas rugi. Daster kan banyak macamnya, ada daster kalong, ada daster Arab, ada daster ini, jadi harus spesifik. Kalau jual sepatu, ya sepatu apa dulu, kan ada sepatu anak, sepatu wanita, itu harus jelas, harus spesifik. Dan volume pencariannya jangan yang terlalu besar, cukup seginilah, sedang gitu, menurut saya sedang. Jadi jangan pakai yang ratusan ribu. Kalau teman-teman mau nambahkan kata kunci lagi yang lebih spesifik, nggak apa-apa gitu, lebih bagus nggak apa-apa, atau pakai 10 kata kunci meskipun volumenya cuma 1000 2000 mau kok nggak apa-apa. Yang penting pokoknya harus spesifik gitu aja. Terus tinggal aktifkan iklan. Nanti sehari setelah jalan, coba itu dievaluasi lagi, konversinya berapa, terus peringkat rata-ratanya bagaimana, itu perlu dicek, setiap harinya dicek kalau kita beriklan. Jadi seperti itu untuk cara beriklan di Shopee. Yang penting teman-teman tuh berani mencoba aja gitu, nggak usah takut-takut. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, dari yang 25.000 atau 50.000, monggo. Nanti sekiranya iklannya bagus, profit, baru di scale up lagi, tambahkan lagi, top up lagi 100.000, bagus lagi, tambah lagi. Jadi seperti itu, bertahap. Kuncinya cuma mau mencoba aja gitu. Jangan takut rugi, jangan takut boncos. Nggak ada iklan boncos. Yang penting jalankan dulu, belajar iklan gitu. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak akan ngerti. Oke, mungkin video kali ini seperti itu. Nanti teman-teman bisa chat di kolom komentar ya, kalau ada yang belum mengerti atau bagaimana, atau bisa kontak saya, boleh masuk di grup saya, nanti bisa ngobrol-ngobrol dan belajar bareng sama teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga orderannya makin banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.